Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Timothy Junanto dari SMA Negeri 20 Jakarta kelas 14. Kali ini saya akan menceritakan tentang teks anekdot yang berjudul Uang Kas yang Hilang. Latarnya ini saat saya masih SMP kelas 8. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi saya mau cerita kejadian kocak tapi agak menegangkan yang terjadi di kelasku. Biasanya tiap Senin pagi kelas kami rame banget, ada yang rebutan duduk dekat kipas, ada yang rebutan colokan buat ngecas HP. Tapi hari itu suasananya beda, sunyi. Soalnya Mem Yuli, wali kelas kami, masuk sambil bawa buku catatan kas dan mukanya serius banget. Dia berdiri di depan kelas, terus bilang, "Anak-anak, uang kas kelas kita hilang." Langsung deh semua pada heboh. "Hah? Hilang, Mem?" Aku yang duduk paling depan langsung tegak kayak tiang bendera. Biasanya kalau Mem Yuli udah ngomong pelan tapi nadanya dingin, itu biasanya gawat. Mem Yuli jelasin, katanya kemarin uang kas ada 400.000, tapi sekarang cuma tinggal 200.000. Siapa yang tahu uangnya kemana? Tanya beliau. Semua saling pandang, nggak ada yang ngaku. Yoel bisik ke aku, wah jangan-jangan uangnya kabur buat jajan di kantin. Tiba-tiba Axel nyeletuk keras, atau jangan-jangan uangnya ikut study tour duluan Mem. Satu kelas ketawa, tapi Mem Yuli cuma diem dengan muka serius. Aku langsung tahu, wah bukan waktunya bercanda. "Siapa bendahara kelasnya?" tanya Mem Yuli. Serentak semua jawab, "Cheryl, Mem." Cheryl langsung berdiri dengan wajah pucat. "Saya, Mem, tapi saya nggak ngambil uangnya, sumpah." "Uangnya disimpan di mana, Cheryl?" "Di laci meja saya, Mem," jawab Cheryl pelan. Mem Yuli jalan ke meja Cheryl dan buka lacinya. Semua nahan napas. Dan di dalamnya bukannya uang, malah ada bungkus risol, plastik gorengan, dan struk kantin. Mem Yuli nunjuk bungkus itu sambil bilang, "Ini uang kasnya." Cheryl senyum kaku. "Hehehe, itu uangnya sempat kepake dikit, Mam. Soalnya saya belum sarapan waktu itu." Satu kelas langsung heboh. "Wah, bendahara korupsi risol." Jonah dari belakang teriak, "Besok jangan-jangan korupsi nasi padang tuh." Kelas meledak ketawa, tapi Mem Yuli cuma ngelus dada. Astaga, anak-anak zaman sekarang. Setelah kelas agak tenang, Mem Yuli bilang, "Nah, ini contoh kecil korupsi. Kalau uang bersama dipakai buat kepentingan pribadi tanpa izin, itu sudah termasuk korupsi." Saya angkat tangan. "Berarti Cheryl kayak pejabat ya, Mam? Cuma versi hematnya aja." Mem Yuli senyum tipis. "Iya, cuma nolnya lebih sedikit." Axel langsung bisik ke aku, kalau semua siswa kayak Cheryl bisa bikin krisis gorengan nasional. Aku ketawa sampai hampir disuruh duduk diam. Habis itu, Mem Yuli lanjut. "Korupsi itu nggak langsung besar, tapi mulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Dari nyontek, nitip absen, sampai minjem sebentar uang kas." Saya langsung mikir, wah iya juga. Saya bisik ke Yoel. "Berarti kalau aku nyontek waktu ulangan itu juga korupsi, ya?" Yoel jawab santai, "Iya, korupsi nilai tim." Saya langsung tepuk jidat. Waduh, berarti aku udah pernah jadi koruptor akademik. Pas pulang sekolah, aku nyamperin Cheryl. "Cher, mulai sekarang jangan korupsi lagi ya, meskipun cuman buat risol." Cheryl ketawa. "Iya, aku udah tobat kok, tim. Tapi boleh pinjem 2.000 dulu nggak? Lapar banget nih." Aku langsung melongo. "Cher, tobatnya belum sampai perut ya." Seminggu kemudian, Mam Yuli bikin aturan baru. Uang kas disimpan di kotak terkunci dan setiap pengeluaran harus dicatat. Sekarang kalau Cheryl lewat depan kelas, Axel langsung ngomong, "Awas, awas, bendahara lewat, lindungi risol kalian." Satu kelas ketawa, tapi sejak itu nggak ada lagi uang kas yang hilang. Dari kejadian itu aku belajar, korupsi nggak selalu soal pejabat besar atau uang miliaran. Kadang dimulai dari hal kecil kayak uang kas 2.000-an, bohong kecil, atau alasan cuma pinjem sebentar. Kalau dari SMP aja kita udah belajar jujur dan tanggung jawab, nanti waktu gede kita nggak akan gampang tergoda buat curang. Sekarang tiap kali aku lihat gorengan di kantin, aku selalu ingat kata Mem Yuli, "Kalau bukan hakmu, jangan diambil meskipun risolnya masih hangat." Nah, itu dia cerita yang saya dapat sampaikan, yaitu uang kas yang hilang. Semoga teks anekdot ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, Timothy Junanto dari kelas 10.4. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.